Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang berada di sekitar kita makin mudah dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, bukan yang kaleng-kaleng, yang ala-ala logika, yang sekedar sekejap muncul, sekejap kemudian hilang. Bisa ada karena hal yang semu. Tidak, kita layak dapatkan yang lebih dari itu, yaitu yang sejati yang ada di dalam diri kita. Itu doa saya buat kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan nonton video-video lain yang ada di RTD Channel dan mulai berbagi. Terima kasih sekali mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya bisa terinspirasi, bisa teringat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun dia berada. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai sebuah hal yang merupakan sebuah hasil dari proses kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Di video-video sebelumnya saya sudah banyak membahas tema yang kaitannya erat sekali dengan tema kali ini, yaitu spiritual awakening dan sabar. Sabar adalah sebuah sikap yang muncul dari kebangkitan spiritual. Dari tahu, mengalami, sehingga mempunyai pengalaman. Dan pada akhirnya sabar itu bisa dialami sendiri, bisa dirasakan. Atau bahkan banyak yang sudah mengalami, tapi baru tahu setelah mengalami bahwa apa yang dialami itu adalah sabar. Video ini erat sekali kaitannya dengan video-video sebelumnya. Tapi di video-video sebelumnya yang saya share itu adalah masalah teknis energinya. Adalah bagaimana teknis menerima setiap kondisi setiap kejadian yang kita hadapi saat ini. Kemudian jangan terjebak oleh sensasi dan bagaimana juga bisa menerima serta memanage emosi. Dan kali ini adalah sabar. Jika kita mengalami kebangkitan spiritual, jika kita mengalami proses terpantiknya percikan cahaya Tuhan di dalam diri, pusat energi kehidupan diri kita, pusat dari energi yang menghidupi segala jenis organ yang ada di dalam diri kita, baik itu organ eterik maupun organ organik. Eterik itu yang tidak terlihat seperti jiwa. Organik itu yang terlihat seperti otak, seperti organ-organ tubuh, jantung, usus, kemudian organ mata yang terlihat di luar, bisa dirasakan. Kalau jantung kan di dalam. Tapi ada juga organnya yang bisa dilihat oleh mata, yang saya sebut sebagai organ yang organik.
Kemudian yang eterik itu yang tidak terlihat oleh mata. Itu misalnya ada jiwa, ada pusat-pusat energi atau disebut sebagai cakra. Kemudian ada sensor-sensor yang berbatasan juga ternyata antara bagian eterik dan organik yang ada di dalam diri kita. Nah, kebangkitan spiritual awakening ini sebenarnya adalah sebuah proses di mana bagian-bagian yang ada di dalam diri kita ini semuanya teremanasi atau terperciki atau teraliri oleh energi yang berasal dari bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Mengalir energi yang membuat bagian-bagian eterik serta organik itu bekerja secara optimal dan secara maksimal dan optimal. Yang mana sebelumnya energi itu tetap ada, tetap mengalir di dalam diri kita, tapi jumlahnya tidak maksimal serta optimal. Dan yang kedua, tidak bisa disadari sepenuhnya oleh sistem kesadaran logika kita. Ketika energi itu sudah bangkit, membuat kerja semua bagian yang ada dalam diri kita ini menjadi maksimal optimal, ini mengantarkan kesadaran kita meninggalkan kesadaran logika, masuk kepada kesadaran jiwa. Kemudian dalam kesadaran jiwa, kita bisa mengalami hal-hal yang sebelumnya juga kita alami sebetulnya pada saat kesadaran logika. Tapi tidak sepenuhnya bisa kita dapatkan pelajaran atau hikmahnya di level jiwa. Atau bahkan bila kita beruntung, kita bisa dalam kesadaran jiwa menyadari, memahami interaksi dengan Sang Navigator dari kesadaran Tuhan di dalam diri. Yang ada di dalam percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, kita bisa berinteraksi, bisa memahami, bisa saling berkomunikasi. Kita bisa menerima pelajaran-pelajaran, kita bisa menerima bimbingan-bimbingan dari Sang Navigator tersebut. Akhirnya, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama hidup ini, baik itu pada kesadaran logika, baik itu pada kesadaran jiwa, akan meningkat. Bukan berarti ada banyak masalah yang timbul, akan menjadi lebih banyak masalah lagi, akan menjadi lebih banyak masalah lagi, berlipat-lipat jika kita kesadarannya naik. Tidak. Pelajarannya tetap hadir, kejadian-kejadiannya tetap ada, tetap kita alami sehari-hari, tapi pelajaran atau nilai-nilai yang kita dapatkan itu akan menjadi berbeda sekali. Bisa yang awalnya dimaknai di level 1 pada kesadaran logika. Pada kesadaran jiwa akan dimaknai berbeda lagi, masuk ke level 2. Bila sudah berinteraksi dengan navigator, akan berbeda lagi, masuk ke level 3. Nah, disinilah bila yang sudah mengalami pencerahan diri atau kebangkitan spiritual tadi, pelan-pelan akan mengetahui teknis bagaimana kejadian-kejadian itu bisa muncul. Bagaimana kalau belajar ilmu energi spiritual Nusantara berarti juga belajar ilmu energi. Ilmu energi ini akan menjadi lebih detail dalam membahas bagaimana
bagian-bagian dari diri kita ini bekerja. Tentunya dimulai dari memahami. Oh, ada bagian ini, dan bagaimana bekerjanya. Dan semuanya itu pasti atas dukungan dari energi spiritual. Nah, bila kita belajar ilmu tersebut, akhirnya hal-hal yang sebelumnya itu filsafat, misalnya yang tadi saya bilang di awal, sabar. Sabar itu kan sebuah hal yang filsafat, yang mana kita memang setiap kali mengalami sebuah hal yang dibilang sabar, tapi teknisnya jarang kita sadari. Nah, dari 3 video sebelumnya, itu saya membahas mengenai soal teknis tadi. Teknis menerima kejadian yang ada, kemudian mengenai sensasi, kemudian mengenai emosi. Ini sebetulnya semuanya adalah teknis struktur bagaimana setiap kejadian itu tercipta dan bagaimana setiap kejadian itu bisa diterima oleh diri kita serta bagian-bagiannya. Ini adalah hal yang sangat teknis. Akhirnya bila semuanya itu bisa kita ketahui, akhirnya kita bisa mulai mengalami, oh ternyata sabar itu seperti ini. Sabar ketika kita sedang mengalami sebuah kejadian. Sabar ketika kita sedang berusaha menerima apapun kejadian yang muncul. Sabar ketika setiap bagian dari diri kita ini menerima. Kita mulai tahu teknis-teknisnya. Bagaimana bagian terluar menerima, bagaimana bagian yang lebih dalam pikiran, lebih dalam lagi ekspresi dari jiwa, lebih dalam lagi bagaimana jiwa itu bereaksi. Dan bahkan lama-lama akhirnya kita paham bahwa semua itu terjadi karena diawali oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita melepaskan memori-memori, data-data yang ada di dalam lapisan jiwa, kemudian diterima oleh pikiran, kemudian dilepaskan kembali ke alam semesta. Alam semesta kemudian merespon apa yang kita kirimkan, energi yang kita kirimkan dengan energi yang sama persis. Kemudian energi tersebut mewujud menjadi sebuah kejadian. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya bisa kita pahami teknis-teknisnya. Kemudian kita sabar saja menerima, diam saja, kemudian bertindak. Bahkan bila mengalami kebangkitan spiritual, itu juga berarti membuat kita masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Tuhan yang ada di dalam diri kita, atau sering saya sebut sebagai navigator, itu memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan motivasi-motivasi. Ya sudah, dialami saja. Bagaimana cara mengalami? Ya sudah, lakukan apa yang harus dilakukan. Sebetulnya kita setiap saatnya kita sudah tahu harus mengapa. Kita harusnya sudah tahu harus melakukan apa. Kita sudah tahu mau melakukan aktivitas apa. Tapi karena adanya hambatan dari bagian-bagian yang ada dalam diri kita sendiri, yang sebetulnya itu bukan hambatan, itu hanya reaksi. Menjadi hambatan karena kita terlibat. Bukan hanya menjadi seorang pengamat, tapi terlibat pada pikiran. Bagaimana pikiran bereaksi. Kemudian terlibat juga pada rasa yang muncul. Rasa itu ada ekspresi jiwa. Terlibat gitu juga di situ. Asumsi pikiran ditambah dengan rasa atau baper, ini membuat masalah yang luar biasa. Bukan di sana, tapi di sini. Akhirnya kita tidak bisa bereaksi dengan benar. Kalau ini semua bukan dihilangkan, tapi dibiarkan apa adanya, kita tahu bahwa itulah yang muncul.
akibat semua hal yang terjadi. Kita tahu bahwa setelah makan, kita mengalami kenyang. Terlalu banyak makan, kita menjadi lebih kenyang lagi. Terlalu banyak makan lagi, menjadi sangat kenyang. Dan kenyang itulah hasilnya. Berarti harus kita hindari memproses terlalu banyak. Ya sudah, ambil saja secukupnya, makan saja secukupnya. Jangan sampai ada makanan-makanan yang tidak bisa kita proses. Begitu juga dengan kejadian yang kita hadapi. Ya sudah, biarkan saja seluruh bagian dari diri kita ini bekerja apa adanya. Kita mengamati saja. Jangan ikut terlibat. Kemudian lakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Taruh pikiran serta perasaan di tempatnya. Kemudian bertindaklah. Bagaimana reaksi kita atas kejadian tersebut? Itu menentukan bagaimana diri kita akan berjalan ke masa depan. Ini berarti adalah sebuah investasi untuk masa depan, reaksi kita saat ini dalam menghadapi sebuah peristiwa. Nah, akhirnya kita tahu, oh ternyata sabar itu ini ya. Sabar saja. Diam saja, mengamati. Bukan berarti diam itu tidak bertindak. Akhirnya bisa bertindak dengan cara yang sesuai. Itulah sabar. Hadapi saja. Terima saja. Bertindak saja. Seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Oh enak sekali bilangnya begini harus melakukan ini. Saya nggak tahu loh sebetulnya mau melakukan apa. Buat yang terbiasa melatih relaksasi energi, maka akan kita mulai tahu bahwa yang membuat kita malas, akhirnya sok tidak tahu untuk bertindak, itu adalah overthinkingnya pikiran, kemudian baper dari rasa. Rasa itu ekspresi dari jiwa. Ya, alhamdulillah kalau ekspresi dari jiwa itu yang muncul jiwa tenang. Kalau dari diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, keinginan, terjadi perang di sini. Akhirnya membuat setiap bagian dari diri kita ini merespon. Ada rasa tidak enak, lama-lama asam lambung muncul. Ya sudah, diam di rumah karena asam lambung. Padahal itu respon yang wajar. Buat yang rajin melakukan relaksasi energi, buat yang rajin melakukan relaksasi energi untuk merawat ketenangan, kemudian mengamati apa yang terjadi dengan dirinya sendiri, biasanya sudah lebih tahu, sudah pernah mengamati bagian-bagian dari diri yang bekerja tersebut. Nah, pengamatan itu sebetulnya adalah sebuah kesabaran. Tahu bagaimana bagian-bagian dari diri kita itu bekerja, merespon apapun yang terjadi di sana. Setelah mengamati, sebetulnya kita juga tahu, tapi dihalangi oleh malas dan sok nggak tahu harus melakukan apa, karena jebakan dari rasa, jebakan dari overthinking tadi. Yakin saya, Sobat RTD adalah orang yang tahu harus melakukan apa dalam setiap kondisi. Yang pertama tentunya, buat yang rajin melakukan relaksasi energi, itu pasti melakukan relaksasi energi sehingga mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang kemudian berusaha mengamati apapun yang ada dalam dirinya. Kemudian memilih bertindak, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, itulah sebuah kesabaran. Kesabaran masuk pada jiwa tenang, kesabaran mengamati, kesabaran dalam bertindak. Tahu bahwa semuanya sebetulnya ini sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa melalui semestanya.
bahwa kita harus menjalani apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Karena itu adalah sebuah cara bagi kita untuk bisa mendewasakan jiwa kita. Ingat, kita adalah jiwa, bukan tubuh ini, bukan pikiran ini, bukan rasa-rasa ini, bukan fisik ini. Kita adalah jiwa. Dan jiwa inilah yang datang pada kehidupan ini, di bumi ini, dengan menggunakan tubuh fisik ini sebagai kendaraannya. Dan kita datang ke sini sudah membawa memori-memori yang ada dari kehidupan kita di masa lalu, atau memori-memori yang muncul dari leluhur kita yang tersampaikan kepada kita melalui untayan DNA kita. Dan diri kita ini juga sebenarnya membawa memori dari galaksi, dari alam semesta ini. Karena unsur-unsur yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya sama unsurnya dengan yang ada di alam semesta. Akhirnya kita menjadi sebuah kesatuan jiwa yang memiliki raga, yang memiliki kendaraan, yang berusaha hidup di dunia ini untuk mendewasakan diri kita yang berupa jiwa ini. Menjalani hidup, mendapatkan nilai-nilai atau hikmah-hikmah dari setiap kejadian yang bermula, terjadi, dan berakhir dari diri kita sendiri. Ya, inilah kesabaran, jalani saja. Suatu saat pasti kita tahu pasti ada akhirnya. Suatu saat kita akan tahu pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita akhirnya jalani. Inilah yang mendewasakan diri kita. Dan ini juga semuanya ini membuat kita akhirnya bisa menjalani apa saja yang terjadi dengan lebih baik. Melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya kita ambil. Muncullah kebijaksanaan. Itu diawali dari awalnya ketenangan, kemudian ada kesabaran, baru kebijaksanaan. Ataupun dari tenang, bijaksana, itu semua adalah sebuah hasil dari kesabaran kita dalam menjalani apa yang sedang terjadi saat ini. Karena kita tahu bahwa semuanya terjadi seperti saya tadi bilang, bermula, terjadi, dan berakhir dari diri kita sendiri. Nah, Tuhannya di mana terus ya? Ya, Tuhan itu yang men-setting semuanya, yang mensutradari semuanya. Kok yang disebutkan alam semesta? Iya, karena alam semesta adalah seorang atau administrator dari semua ciptaan Tuhan, yang dibuat Tuhan untuk mengakomodir setiap makhluk, setiap ciptaan yang ada, yang Dia buat. Nah, gitu aja sharing saya mengenai kesabaran. Nantikan berikutnya ada ikhlas dan pasrah, atau pasrah duluan baru ikhlas. Ya, nanti lihat saja, akan ada video-video tersebut. Makasih ya udah nonton video ini, dan yuk sharing mengenai kesabaran ini, mengenai ketenangan, mengenai kesabaran, mengenai bahwa ini semua adalah sebuah hasil dari proses kebangkitan spiritual awakening, yang membuat kita jadi knowing, menjadi tahu, mengetahui dari pengalaman. Kemudian setelah kita dapatkan pengalaman, ya akhirnya kita bisa memahami, dan kesemuanya dalam sebuah koridor kesabaran. Bisa kita jalani semuanya, ya karena harus kita jalan. Nggak ada yang tidak bisa kita jalani, tidak ada yang bisa kita hindari. Semua akan terus terjadi saat ini dan ke depannya. Yuk ikut sharing dengan saya mengenai masalah ini. Apa yang terjadi dengan Sobat RTD ketika sedang mengalami sebuah peristiwa, sedang mengalami sebuah kejadian. Apakah itu kejadian baik, apakah itu kejadian buruk, sebetulnya sama saja. Nah, bagaimana respon Sobat RTD ketika menjalani itu semua? Yuk ikut sharing dengan saya. Kita saling berbagi, kita saling menguatkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di kolom deskripsi video ini ada artikel-artikel yang
menguatkan, yang menjadi referensi dari tema kali ini. Itu aja lah videonya ya. Terima kasih udah nonton video ini, terima kasih juga udah berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Itu juga berarti Sobat RTD mulai membesarkan, membangun RTD Channel ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya dalam video ini dan video-video yang lain. Jangan lupa please komen, like, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel makin berkembang. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, dan rahayu Sagung Dumadi.